Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang menyempatkan diri untuk hadir pada kegiatan saya ini tentang diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, sebelum kita ke budaya positif, terlebih dahulu saya akan melakukan pengenalan terlebih dahulu ya. Saya Eva Yuliani, TGB Angkatan 9 dari SD Tolooi Kabupaten Sumbawa. Selanjutnya di sini ada budaya positif. Saya akan bertanya kepada teman-teman terlebih dahulu, apa pernah teman-teman mendengar atau pernahkah teman-teman mendengar tentang budaya positif? Sebelum saya hari ini melakukan diseminasi, apakah pernah mendengar namanya budaya positif? Ya, silakan dulu. Kalau budaya positifnya mungkin belum Bu, tapi kalau kata budaya dan kata positif sudah sering sekali kita dengar. Kalau budaya itu hal-hal yang dilakukan secara terus-menerus, misalnya budaya orang Sumbawa itu saling tulung, seperti itu budaya. Kalau positif ya hal yang baik, itu mungkin Bu. Ya, terima kasih banyak Bu Dwi. Mungkin ada yang lain yang bisa menambahkan makna dari budaya atau ada makna dari kata budaya ataupun positif. Ya. Budaya positif adalah di sini budaya positif adalah sesuatu mungkin pembiasaan baik ya, pembiasaan baik yang nantinya akan kita lakukan dalam jangka waktu yang lama. Ya. Saya lanjut ke slide berikutnya. Konsep inti budaya positif. Nah, terdiri dari yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan, segitiga restitusi. Nah, di slide ini ada materi tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Sebelum saya menjelaskan tentang pembelajaran dengan paradigma baru, gambaran apa saja yang terlintas di dalam benak Bapak Ibu tentang paradigma baru tersebut? Mungkin ada yang bisa memberikan. Silakan. Ya, terima kasih. Yang terlintas dalam pikiran saya tentang paradigma itu adalah pandangan atau perubahan. Betul? Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pembelajaran dengan paradigma baru. Saya melihat di sana ada kata prinsip pembelajaran berdiferensiasi sebagai dasar untuk merancang pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi ini memberi kesempatan kepada setiap peserta didik untuk belajar sesuai dengan kebutuhan belajarnya masing-masing, memberi kesempatan setiap peserta didik. Meskipun hal tersebut tidak mesti dipenuhi dalam satu waktu secara bersamaan.
Tetapi setiap peserta didik dapat terlayani pembelajarannya sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kebutuhan belajar itu sendiri bisa berdasarkan kompetensi awal ketika akan mempelajari suatu materi. Kemudian yang kedua bisa berdasarkan hobi atau minat anak-anak. Karena ketika kita akan menyajikan pembelajaran, ada anak-anak yang senang misalnya main sepak bola, maka dekatkanlah dia dengan tema-tema sepak bola. Kemudian kebutuhan yang ketiga berdasarkan karakteristik, misalnya anak-anak itu tidak suka diam dalam belajar, ya, atau belajarnya tidak suka diam, maka buatlah pembelajaran yang ada berjalan atau bergeraknya. Yaitulah yang tergambar tentang paradigma baru pada pandangan saya. Ya, terima kasih banyak Bapak. Pembelajaran dengan paradigma baru. Seperti penjelasannya di sini, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang berdasarkan tip pembelajaran berdiversifikasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar. Nah, dengan paradigma baru di sini, setelah saya menjalani sebagai seorang calon guru penggerak, di sini sudah terpancar dalam hal melakukan pendidikan. Paradigma baru yang saya dapatkan yaitu dari tadinya pembelajaran yang saya lakukan setiap hari berpusat pada guru, dan sekarang setelah saya melakukan pendidikan pada guru penggerak, saya mendapatkan bahwa pembelajaran itu harus berpusat pada siswa, ya, tidak lagi berpusat pada guru. Ya, terima kasih. Slide selanjutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, di sini yang pertama, guru mengontrol murid. Nah, apakah hal ini pernah kita lakukan? Ya, atau ada teman-teman guru yang ingin meluapkan pengalamannya tentang guru mengontrol murid? Ya, silakan Bu. Di sini dikatakan miskonsepsi teori kontrol. Berarti kalau miskonsepsi itu artinya yang kita lakukan selama ini tidak benar. Guru mengontrol murid, hal ini setiap hari kita lakukan karena kita yakin bahwa tujuan pembelajaran kita baru bisa tercapai jika kita bisa mengontrol siswa-siswa kita selama proses pembelajaran. Ya, mungkin itu Bu Eva. Ya, terima kasih banyak Bu. Ada teman yang lain? Guru mengontrol murid. Saya rasa selama ini kita sebagai guru itu selalu mengontrol murid ya Bu ya. Tapi mengontrol ini dalam hal yang positif, bukan dalam hal yang negatif. Mengontrolnya misalnya dalam saat kita melakukan pembelajaran, saat anak membuat kesalahan, di situ kita bisa mengontrol murid kita. Terima kasih banyak teman-teman. Di sini berarti
dahulunya kita di dalam kelas itu selalu mengontrol murid. Semua kegiatan yang dilakukan oleh siswa itu atas perintah guru. Ya. Kemudian berarti hal ini sekarang tidak diperbolehkan ya, tidak harus dilakukan lagi. Dan kita lanjut yang kedua, bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Semua penguatan positif yang diberikan oleh guru itu akan bermanfaat untuk siswa kedepannya. Kemudian bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Apakah hal ini baik untuk siswa? Terima kasih. Judul dari slide-nya adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Maka 4 dari item di bawahnya adalah miskonsepsi atau hal-hal yang selama ini kita anggap sudah baik kita lakukan. Ternyata keempat hal tersebut sungguhnya mis atau tidak baik kita laksanakan. Di poin yang kedua, ini sangat halus kalau kita tidak memahami, membaca berulang-ulang. Seolah di nomor 2 itu sudah bagus sekali kita laksanakan, bahwa kita memberikan semua jenis penguatan positif adalah efektif dan bermanfaat. Sebenarnya efek dari pemberian penguatan positif secara terus-menerus itu akan membuat siswa itu tergantung ketika akan melakukan sesuatu atau berperilaku tertentu. Dia akan tergantung kepada kita guru. Ya, ketika dia akan melakukan sesuatu atau berperilaku yang baik, dan ketika kita tidak memberikan penguatan, maka dia akan mundur. Ya, akan kurang. Maka penguatan positif tersebut jangan selalu diberikan. Bagaimana supaya murid ini akhirnya akan secara mandiri untuk berperilaku baik, maksudnya. 2. Ya, jangan menunggu secara terus-menerus penguatan positif dari guru. Penguatan positif itu sangat diperlukan oleh siswa. Tapi dalam tahap awal boleh banyak, tapi lama-lama kita kurangi supaya dia tidak tergantung. Kira-kira seperti itu di poin yang kedua. Banyak Pak, penjelasan yang sangat baik sekali. Kemudian saya lanjutkan yang ke slide berikutnya. Di sini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Kemudian teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Stimulus respon ini karena sebelum saya menjelaskan, saya ingin menanyakan dulu, apa itu stimulus? Atau di sini ada 2 kata, apa itu stimulus dan apa itu respon? Sebelum saya melanjutkan. Kalau di pelajaran IPA, stimulus itu adalah rasa sesuatu yang bisa menyebabkan seseorang memberikan respon. Ya, terima kasih banyak Ibu. Stimulus respon menurut Ibu Dwi tadi adalah rangsangan kemudian pada stimulus respon ini merupakan mungkin umpan balik dari realitas kebutuhan kita sama. Sementara pada teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat orang sama.
teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba merubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian berikutnya, stimulus responnya. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Nah, teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol orang lain. Kemudian berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan benar. Nah, teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang-kalah. Nah, pada teori kontrol, model berpikir menang-menang. Ya, dari paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, apakah kita itu bisa mengontrol orang lain atau tidak? Kalau menurut saya sih Bu, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Karena keputusan itu ada pada orang itu sendiri. Ya, terima kasih banyak Bu. Kita tidak bisa mengontrol orang lainnya, hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Dan kemudian yang berikutnya, apakah kita bisa mengubah pandangan seseorang harus sama dengan kita atau tidak? Kita tidak bisa mengubah pandangan orang lain, karena orang itu mempunyai pandangan berbeda. Itu menurut saya, Bu. Ya. Saya ingin bertanya, di stimulus respon itu ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut saya ini benar ya Bu ya, karena setiap sesuatu yang buruk pasti salah, ya kan? Kemudian sementara di teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan, betul. Nah, apakah di teori kontrol itu perilaku buruk itu juga bisa dibenarkan? Ya, itu pertanyaan saya. Ya, pertanyaan yang baik sekali ya. Mungkin saya lempar ke peserta seminar. Ada mungkin dari teman lain yang bisa menjawab terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Secara redaksi diperbandingkan di bagian stimulus respon. Di sana perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini kalau di dunia nyata, ketika kita melihat siswa mempunyai perilaku yang buruk, maka guru yang memposisikan stimulus respon bahwa itu adalah kesalahan mutlak dari siswa. Kalau di teori kontrol kita masukkan kasus tadi, ketika ada siswa yang menampilkan perilaku buruk, bukan membenarkan bahwa itu suatu perilaku yang bisa dibenarkan. Ketika seorang guru memposisikan diri dalam teori kontrol, maka guru akan mendalami lebih jauh latar belakang dari perilaku buruk. Misal,
ketika anak di sekolah terlalu sering mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh, saya punya keyakinan yang dilakukan oleh anak tersebut bukan suatu yang sekali itu saja dia ucapkan. Itu pasti ada kaitan dengan yang dia terima dari lingkungan sebelumnya, dari lingkungan keluarganya, dari lingkungan sepermainannya. Di sanalah guru akan memposisikan diri sebagai dalam teori kontrol. Bagaimana supaya perilaku tersebut diketahui latar belakangnya sehingga dapat memperbaikinya dengan cepat. Dalam perbaikan tersebut pun tidak melabeli anak bahwa perilaku buruk tersebut akan tetap melekat pada si anak. Tetapi perlakukanlah bahwa perilaku buruk tersebut dapat dihilangkan sehingga anak-anak tersebut akan berubah, tapi dalam bentuk percaya diri. Ya, percaya diri dia, bukan berubah karena kita memaksakan atau kita ubah dengan hukuman. Ya, jadi seperti itu ketika guru memposisikan diri sebagai teori kontrol, memahami seluruh aspek latar belakang dari perilaku buruk. Ya. Terima kasih atas pernyataan. Ya, bisa saya tambahkan sedikit ya dari pertanyaan tadi. Apakah setiap perilaku buruk itu tujuan? Ya, kita berpikir ketika seorang anak mengganggu temannya, itu kan merupakan sebuah kesalahan. Nah, kita melihat di sana apa alasan dari dia melakukan hal tersebut. Karena di sini itu sebenarnya dia memiliki tujuan. Entah dia ingin diperhatikan atau ingin mengajak temannya bermain, tetapi temannya enggan untuk bermain, sehingga dia melakukan hal tersebut. Ini pada teori kontrolnya bahwa seorang anak melakukan kesalahan tentu memiliki tujuan tertentu. Ya. Kemudian model berpikir menang kalah. Kemudian pada teori kontrol model berpikir menang-menang. Mungkin pada stimulus responnya model berpikirnya menang kalah. Kita memberikan suatu hukuman kepada anak-anak yang berbuat kesalahan. Kita mungkin merasa menang saat itu. Kemudian kita menganggap bahwa siswa tersebut merasa kalah. Kemudian pada teori kontrol model berpikirnya menang-menang. Di sini kita sama-sama menang antara guru ataupun siswa, karena di sini tidak ada namanya hukuman lagi, tapi kita memberikan perbuatan positif. Saya beralih ke slide berikutnya. Di sini ada disiplin positif. Nah, apa arti dari kata disiplin? Ada yang bisa menjelaskan? Apa pengertian dari disiplin? Tanggung jawab. Kalau disiplin menurut saya itu tumbuh dari kesadaran sendiri untuk
untuk menimbulkan suatu kreatif ya. Kalau positifnya melakukan hal-hal baik terhadap siswa kita. Itu aja Bu. Terima kasih. Mungkin ada yang bisa menambahkan apa itu pengertian dari disiplin ataupun positif. Disiplin positif. Ya, baik, disiplin positif. Disiplin positif ini bagaimana cara mengajarkan disiplin kepada anak dari kelas yang dapat menumbuhkan kesadaran atau motivasi dari dalam diri siswa. Kalau kita sandingkan dengan disiplin yang tidak positif, misalnya contoh, peserta didik mau melakukan sesuatu karena mengharapkan permen dari ibu guru, atau siswa laki-laki mau bekerja karena takut dipukul oleh bapak guru. Itu adalah disiplin yang negatif. Maka di sini adalah bagaimana supaya disiplin tersebut mampu menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan potensi-potensi peserta didik. Seperti itu. Ya, terima kasih banyak. Di sini saya akan coba meluruskan bahwa disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Mungkin di sini siswa diminta untuk belajar menaati semua peraturan-peraturan yang menuju kepada kebaikan. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pernyataan-pernyataan yang telah disampaikan oleh tadi, ya mungkin sangat menarik ya. Di sini saya ada ingin bertanya, mengapa disiplin positif itu tidak bisa dilakukan oleh orang tua? Bukannya orang tua harus memberi teladan bagi anak-anaknya. Mungkin itu pertanyaan yang sipil aja. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Mengapa disiplin positif itu tidak dilakukan oleh orang tua di rumah? Sebelum saya menjawab pertanyaan Bapak, apakah Bapak pernah berkunjung ke rumah orang tua siswa atau pernah menanyakan terlebih dahulu apa budaya positif atau apa disiplin positif yang pernah diterapkan oleh orang tuanya? Saya kan bertanya ke Bapak. Oh iya. Namanya pertanyaan. Oh iya Pak ya. Ya. Saya izin menjawab Pak ya. Mengapa orang tua siswa tidak melakukan disiplin positif di rumah? Semua orang tua itu pasti menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Yang pasti itu setiap orang tua itu pasti punya disiplin positif sendiri. Bagaimana
anak-anaknya bisa disiplin di rumah. Misalnya contohnya disiplin positif dilakukan oleh orang tua di rumah. Orang tua itu bisa mengontrol waktu mengajinya anak-anak atau waktu tidur ketika malam. Kemudian berangkat dari hal-hal positif kecil dulu yang dilakukan oleh orang tua di rumah, baru nanti kita kembangkan di sekolah. Mungkin hal-hal positif yang dilakukan oleh orang tua di rumah itu bisa juga tidak sama yang dilakukan oleh guru di sekolah, karena berdasarkan lingkungannya. Karena orang tua itu hanya berada di lingkungan di keluarga, kemudian kita seorang guru berada di mungkin itu Pak ya. Kita ke slide berikutnya. Nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan yang disepakati bersama terlepas dari suku, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Ini penerapan P3 ya, profil pelajar Pancasila. Di sini ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian yang kedua ada istilahnya Primary Years Program atau yang disingkat PYP. Di sini ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ada namanya keterampilan hidup atau bahasa Inggrisnya life skills. Di sini ini dimensinya ya, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Mungkin ada yang bisa Terima kasih apa yang sudah disampaikan oleh Ibu penyaji tentang nilai-nilai kebajikan dalam institusi atau organisasi. Itu sangat menyentuh ya, sangat menyentuh. Nilai-nilai yang disajikan tersebut sangat mantap. Nah, di institusi atau di organisasi misalnya sekolah akan sangat indah, sangat luar biasa jika seluruh orang yang berada di organisasi atau institusi tersebut punya nilai tersebut. Nah, ketika misalnya Ibu Dwi di antara 30 rekan atau sejawatnya di SMP, hanya Ibu Dwi yang sadar dan memiliki kesemua dari nilai tersebut, sementara ke-29 atau ke-30 temannya itu sebagian kecil saja memiliki nilai tersebut. Ibarat Ibu Dwi itu berjalan, apa bahasanya itu? Ya, beratlah jadinya. Ibu Dwi punya nilai kerjasama, nilai kolaborasi, tapi sebagian besar temannya sangat tidak atau sedikit sekali punya nilai. Nah, artinya apa? Kita yang sudah paham akan nilai-nilai tersebut, marilah kita berjuang untuk mengajak sejawat-sejawat lain menghidupkan nilai-nilai tersebut. Nah, untuk yang poin yang kedua, primary years program. Ya, kalau primary itu dasar. Ya, primer, dasar. Ya, kalau di Indonesia kan, ya program tahun-tahun awal atau program di tahun-tahun dasar posko organisasi. Itu luar biasa. Ibu, saya senang melihat nilai-nilai tersebut. Rupa-rupanya
selama ini saya punya semua nilai, cuman kadarnya masih rendah. Ya masih sama-sama masih masing-masing mungkin di bawah 30% saya punya. Saya punya toleransi mungkin baru 10% ya. Saya punya tidak merendahkan orang lain, mungkin itu masih sedikit kadarnya di saya kebanyakan merendahkan orang lain misalnya. Kemudian saya kurang empati, ya saya tidak memikirkan orang lain, mungkin empati ini agak berat. Ya ketika kita menyadari orang lain, menyadari kesusahan orang lain, menyadari masalah orang lain, ini kalau empati ini kadarnya saya kurang sekali. Ya terima kasih Bu penyaji, saya sudah tahu nilai-nilai yang sangat baik untuk saya terapkan. Ya, terima kasih banyak ya. Itulah tadi nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati bersama. Ini terlepas dari suku, agama, bahasa, ya, kita lanjut ke slide berikutnya tentang kebutuhan dasar. Ya, nah di sini saya ingin bertanya, kita di sini semua manusia tentu memiliki kebutuhan. Nah, saya ingin bertanya, selain yang di sini, apa saja lagi kebutuhan yang merupakan kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia, apakah bisa juga kalau di IPA ya ada ciri-ciri makhluk hidup. Ya, dari ciri-ciri makhluk hidup itu mungkin itulah yang menjadi kebutuhan makhluk hidup itu sendiri. Misalnya makhluk hidup itu memerlukan makanan. Nah, jadi kita perlu makan. Kemudian makhluk hidup itu bergerak. Ya, memberikan respon terhadap rangsangan. Ya, memberikan respon terhadap rangsangan itu salah satu ciri-ciri makhluk hidup. Berarti kita butuh kasih sayang mungkin. Ya, kemudian sebagai ciri-ciri makhluk hidup itu adaptasi terhadap lingkungan. Mungkin di sini ya kita butuh kebebasan atau kesenangan mungkin. Ya, mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak. Ya, berangkat dari kebutuhan dasar ya. Tentu kebutuhan dasar manusia itu banyak ya. Ada lagi yang bisa menambahkan? Ya, kebutuhan. Kalau kita berbicara tentang kebutuhan tidak banyak sekali yang apalagi perempuan, khususnya perempuan. Nah, perempuan mungkin lebih banyak daripada laki-laki. Nah, jadi kita berangkat dari kebutuhan itu banyak sekali, terutama seperti yang Ibu Dwi sampaikan, kita butuh makan, butuh bergerak, butuh suatu kebebasan, butuh kasih sayang ya pastinya, butuh tempat yang layak mungkin, gitu seperti itu. Jadi kebutuhan ini tidak ada habisnya kalau kita Tuhan. Mungkin ada yang ditambahkan sama Bu Mita. Mengenai kebutuhan dasar manusia yang pertama ini bertahan hidup ya Bu Eva. Semua kita pasti punya kebutuhan yang sangat harus kita penuhi. Contohnya bertahan hidup itu
kita harus memenuhi kebutuhan makan, pakaian, terus kasih sayang juga, itu kita butuh sekali kasih sayang. Mungkin hanya itu aja Bu Eva. Sebelum membatik, ya betul kata ibu-ibu, ini kan tentang kebutuhan. Kalau kita butuh dalam kehidupan itu banyak. Selain itu butuh makanan itu kan, kalau berpikir di saya itu kan ketika kita SD itu ada namanya kebutuhan pokok, kebutuhan primer maupun sekunder. Ada kebutuhan pokok itu kan ada makan, minum dan lain sebagainya. Nah, sedangkan sekunder kan memenuhi, kalau kita sudah memenuhi kehidupan primer, baru ke sekunder kita memiliki suatu alat dan sebagainya ya. Tapi dari 5 kebutuhan dasar manusia itu, yang menjadi pokok pertama yang sangat-sangat inti dari itu bertahan hidup. Nah, di sini kalau kita lihat, tidak mungkin manusia bisa bertahan hidup tanpa memasukkan energinya. Memasukkan energi dari biologi itu dari makanan dan seterusnya. Mungkin itu ada pengawal sedikit juga, mungkin bisa dibawa oleh Pak. Terima kasih. 5 kebutuhan dasar manusia. Itu yang saya sorot adalah dasar Bapak Ibu ya. Jadi kalau tadi ada yang menyebutkan tas branded ya, kemudian baju baru, kita tidak di topik kebutuhan yang tidak dasar. Jadi kebutuhan dasar manusia kita kaitkan dengan siswa, caranya siswa. Jadi ya kelima-limanya itu harus kita ingat ketika kita akan memberikan perlakuan kepada siswa, bahwa setiap orang, baik orang dewasa, guru maupun siswa yang masih kecil, itu sama-sama punya 5 kebutuhan dasar. Jadi anak juga butuh bertahan hidup, anak juga butuh kasih sayang, anak juga perlu penguasaan, anak juga butuh kebebasan, anak juga butuh kesenangan. Nah, dengan pemahaman tersebut bahwa kebutuhan dasar kita semua sama sebagai manusia, maka diharapkan kita orang dewasa, khususnya guru, akan punya cara-cara yang baik untuk menangani siswa. Ya, misalnya contoh, dikasih sayang. Ya, ketika ada penanganan anak-anak bermasalah, kita harus ingat bahwa anak itu butuh kasih sayang. Maka cara-cara yang digunakan adalah cara-cara yang menggambarkan kasih sayang. Jadi itu Bapak Ibu ya, kita arahkan ke siswa dari penjelasan 5 kebutuhan dasar manusia itu. Kalau untuk orang dewasa, ya maka pembicaraannya dewasa juga jadinya. Contoh kasih sayang. Dan beda Bapak Ibu ya, ketika kita membicarakan kasih sayang ke siswa dan untuk orang dewasa. Kalau untuk orang dewasa ya melanglang buana mungkin arah topiknya. Ya, termasuk dengan kebebasan. Ya, jadi arahkan topik sehingga kita bisa lebih mengarah ke ikan guru. Ya, terima kasih banyak ya. Kebutuhan dasar manusia itu banyak sekali ya. Tapi kebutuhan manusia itu banyak sekali ya. Tapi yang menjadi dasar dari kebutuhan tersebut di sini, yang pertama itu bertahan hidup ya. Kemudian yang kedua kasih sayang. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat
Di sini tadi sudah dijelaskan semua ya oleh Pak yang sudah menjelaskan tadi. Kemudian saya beranjak ke slide. Di sini ada motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi itu terdiri dari motivasi yang berasal dari luar diri seseorang. Kemudian ada juga motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang. Nah, sebelum saya lanjutkan, kita boleh melakukan ice breaking sekali? Ya. Sekalipun tidak menggunakan musik, mari kita bernyanyi bersama-sama ya, karena ini juga ice breaking BK. Saya mohon kepada teman-teman untuk berdiri. Ya, kita mulai ya. 1, 2, 3, mulai. Tangan ke atas, mencapai bintang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap melanjutkan. Siap melanjutkan. Ya, terima kasih banyak Ibu Guru. Ya, sebelum saya menjelaskan, ada yang bisa memberikan contoh motivasi yang berasal dari dalam diri. Contohnya apa saja motivasi yang berasal dari dalam diri kita? Ya, Bu Eva. Motivasi yang ada dalam diri itu contohnya kita ingin sesuatu perubahan untuk yang perubahan yang lebih baik, terutama untuk diri kita sendiri. Contohnya kalau di sekolah itu kita memberikan contoh ke siswa dengan kita datang pagi ke sekolah sebelum jam pembelajaran dimulai. Mungkin dari motivasi kita sendiri itu baru kita bisa mencontohkan ke orang lain. Bisa ditambahkan Bu Mega? Banyak. Ya, motivasi dari diri ya. Namanya juga motivasi dari diri. Jadi sesuatu yang kita lakukan itu sesuatu yang akan bisa memberikan contoh kepada orang lain, yang mungkin bisa orang lain meniru dan memotivasi dirinya jadi seperti apa yang kita yang memotivasinya dari yang memotivasi dirinya dari kita. Mungkin seperti itu Bu Eva. Ya, ada yang menambahkan? Silakan. Baik, terima kasih. Motivasi intrinsik seperti yang disampaikan tadi adalah motivasi yang timbul dari dalam diri. Dan motivasi ini sangat diharapkan untuk kita semua. Contoh penerapan di sekolah. Ketika kita guru datang ke sekolah, kita selalu lebih awal daripada waktu yang ditetapkan. Kita ke sekolah sudah berada lebih awal. Apa motivasi intrinsiknya? Bahwa dengan kedatangan kita lebih awal itu karena menghargai profesi sebagai guru yang akan menjadi contoh dan teladan bagi anak didiknya. Jadi motivasi seperti itulah yang termasuk intrinsik, bukan karena satu akan dipuji oleh kepala sekolah atau guru-guru yang lain, atau ingin mendapatkan penghargaan akhir tahun. Ya, jadi motivasi intrinsik itu kesadaran bahwa kita sebagai guru akan dicontoh dan ditiru oleh siswa kita. Kemudian untuk siswa, contoh penerapan motivasi intrinsik untuk siswa,
ketika siswa belajar dengan baik ikhlas, kemudian dia mendapat nilai yang memuaskan, maka motivasi intrinsiknya adalah karena dia punya cita-cita yang ingin dia raih. Ya, misalnya dia ingin mengikuti, misalnya masuk polisi, atau ingin membantu di keluarganya itu karena tidak ada yang sekolah, ya ingin angkat ya derajat melalui pendidikan. Jadi dia itu akan berusaha melalui belajar, mengerjakan nilai, mengerjakan tugas, mendapatkan nilai yang bagus. Kemudian kalau dia punya motivasi ekstrinsik atau motivasi luar, dia akan belajar dengan giat, dia akan mendapatkan nilai memuaskan juga, karena sudah mendapat iming-iming, misalnya dari guru yang bagus, yang dapat nilai 10, beri buku, atau dia dari rumah, kalau saya dapat ranking 1, Bapak Ibu sudah menyiapkan sepeda buat saya. Nah, kalau nanti dia belajar, kemudian dapat nilai bagus, terus hadiahnya tidak ada, itulah dampak dari motivasi ekstrinsik. Ya, jadi tidak kuat ya, bisa hilang dan bisa ada. Demikian penjelasan dari saya tentang motivasi ekstrinsik. Ya, terima kasih banyak Bapak, pemaparan yang sangat baik sekali. Ini tadi sudah tergambar ya, baik motivasi intrinsik maupun motivasi ekstrinsik. Kemudian ya 5 posisi kontrol guru. Di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru, yaitu yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima ya. Di sini contohnya yang pertama, hormat bendera selama 1 jam. Itu merupakan contoh seorang guru sebagai penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Di sini contohnya, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Ini kita terapkan pada saat siswa melakukan sebuah kesalahan. Kemudian posisi kontrol guru sebagai teman, contohnya di sini. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu contoh sebagai teman. Kemudian contoh sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Saat istirahat kamu harus menyelesaikan tugasmu dan jangan diulangi lagi. Kemudian sebagai posisi manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Nah, dari contoh tersebut, apakah Bapak Ibu sering menerapkan ini di dalam kelas? Sering. Ya, di posisi yang mana? Ya. Terima kasih Bu Eva. Setelah saya lihat 5 posisi kontrol itu dan beserta contohnya, ternyata posisi saya saat ini adalah di teman dan pemantau. Tapi kayaknya sepertinya banyak ke pemantau. Setelah saya lihat posisi saya saat ini, berarti saya itu berada di pemantau. Nah, seringkali ketika anak-anak melanggar suatu peraturan sekolah, kami memberitahunya dengan konsekuensi. Dan walaupun dengan suara lembut, tapi
kami pasti ada muncul kata konsekuensi dari kesalahan itu. Nah, seperti itu Bu Eva. Ya, terima kasih Bu. Mungkin ada yang lain yang ingin menceritakan. Ya. Baik, terima kasih. Kalau saya pribadi, seluruh posisi tersebut saya sudah lakukan. Saya sudah pernah lakukan kelima-limanya. Kenapa? Karena dulu saya belum punya pemahaman yang lengkap tentang posisi kontrol guru. Maka hari ini saya dapat dari Ibu Penyanyi. Tepuk tangan dulu untuk Penyanyi. Ya, jangkauan saya untuk posisi kontrol tersebut mungkin masih sampai di teman, kemudian pemantau. Kalau untuk manajer mungkin masih jarang posisinya jarang. Saya lebih ke teman atau pemantau. Demikian juga saya terapkan bersama rekan-rekan sejawat di sekolah. Kita masih proses belajar, Ibu Penyaji. Saya ingin sekali jadi manajer. Nah, di dunia nyata bersama rekan sejawat, saya sudah sedikit melaksanakan posisi manajer. Dan dampaknya, alhamdulillah, rekan-rekan sejawat dapat bekerja di dunia kerja, dapat bekerja secara mandiri. Kalaupun melakukan kesalahan, rekan-rekan sejawat ini cepat menyadari. Ya, saya kira seperti itulah ketika kita memposisikan diri sebagai posisi kontrol manajer. Tapi menurut saya ini masih agak berat-berat lah untuk Penyaji. Ya, kalau untuk teman, saya kira saya secara sadar banyak memposisikan diri sebagai teman. Tapi sesuai penjelasan awal tadi, bahwa untuk menciptakan identitas yang berhasil, maka posisi kontrol sebagai teman, pemantau, dan manajer itu bisa kita menciptakan identitas yang berhasil. Asal jangan yang dua, penghukum dan pembuat rasa bersalah. Saya punya pengalaman melihat sebuah moto di sekolah-sekolah. Saya yakin semua Bapak Ibu guru pernah melihat, malu datang terlambat, malu, dan seterusnya. Ya, pokoknya ada kata malu diikuti dengan suatu perilaku. Menurut saya itu tidak masuk kepada teman, pemantau maupun manajer. Itu lebih kepada pembuat rasa bersalah. Maka dari dulu, walaupun saya belum paham tentang posisi kontrol, tapi ketika saya membaca tulisan malu dan seterusnya itu ada perasaan yang kurang baik saya baca. Tidak menerima itu maksudnya. Karena itu lebih mengarah kepada pembuat merasa bersalah. Demikian dari saya. Ya, terima kasih banyak Pak ya. Dari semua contoh penerapan posisi guru di sini kita pasti tahu ya apa kita sebagai guru itu berada pada posisi kontrol ya. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya tentang keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan aturan? Ada yang bisa menjelaskan? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ya, silakan. Terima kasih Bu Eva. Mengapa keyakinan kelas dan kenapa bukan aturan kelas? Peraturan kelas. Kalau menurut saya sih peraturan itu dibuat oleh guru. Itu
itu sendiri dan harus dipatuhi oleh seluruh warga kelas. Sedangkan keyakinan kelas itu dibuat bersama oleh guru dengan seluruh warga kelas yang sudah disepakati dan akan dilaksanakan secara berkesinambungan. Terima kasih banyak Bu ya, sudah mewakili sekali ya mengapa keyakinan kelas dan mengapa bukan peraturan kelas. Ya, saya lanjut ke slide berikutnya, segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijelaskan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri, kreatif dan bertanggung jawab. Nah di sini tahapan segitiga restitusi ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Di sini slide-nya yang pertama menstabilkan identitas. Ini berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, ketika seorang anak melakukan suatu kesalahan, dulunya kita langsung menghukum siswa tersebut. Nah, sekarang setelah kita mengenal namanya segitiga restitusi, nah, kita di sini tidak lagi memberikan hukuman, tetapi lebih kepada kita menanyakan siswa tersebut hal apa yang sudah dia lakukan. Yang dia sudah lakukan itu adalah hal yang baik atau buruk. Nah, di sini dengan cara menstabilkan identitas, ya, kita menanyakan kepada siswa apa saja kesalahan yang sudah dia lakukan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan. Nah, validasi tindakan ini kita menanyakan mengapa anak tersebut melakukan sebuah kesalahan. Nah, apakah dengan dia melakukan kesalahan itu dia merasa senang dengan apa yang sudah dia lakukan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di sini lebih ke kita bertanya kepada siswa, mengapa siswa tersebut melakukan kesalahan tersebut, kemudian keyakinan apa yang sudah dia langgar dari kesalahan yang sudah dia lakukan. Karena tadi kita sudah membuat sebuah keyakinan kelas, maka kita menanyakan kepada siswa ketika siswa tersebut melakukan kesalahan. Keyakinan kelas apa yang sudah dia langgar? Ya. Saya lanjutkan ke slide berikut. Oh ya, slide berikutnya sudah ke terima kasih ya. Tapi sebelum saya menutup kegiatan ini, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu sekalian tentang refleksi kegiatan di seminar saya hari ini. Mungkin ada yang bisa memberikan ya penguatan atau ya silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya. Dari dari pembelajaran atau modul yang sudah diterapkan oleh UEFA dari modul 1.4 tadi, dari awal mungkin dari awal pertama sampai ke akhir tentang yang pembelajaran yang saya dapatkan itu tentang pembelajaran ngomong, di mana di situ modul itu menanyakan tentang agar anak untuk mendidik para peserta didik untuk menjadi merdeka sampai dapat mengembangkan bakat dan minat mereka. Mungkin itu yang simpelnya yang dapat saya sampaikan dulu, Pak. Terima kasih banyak atas baiknya Pak Guru. Ya, demikianlah kegiatan seminar diseminasi modul 1.4 budaya positif. Dalam hal ini saya akan tutup kegiatan ini. Marilah kita tutup dengan sama-sama melafalkan alhamdulillah. Alhamdulillah.